Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pagi, kayaknya hari ini kita siap yang bersama-sama ya. Ya puji nama Tuhan. Pagi hari ini sungguh satu kemurahan Tuhan yang bisa kita nikmati dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama. Haleluya.
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan berlimpah atas ibadah pagi hari ini, memberkati setiap jemaat, memberi penghiburan pada jemaat, memberikan kekuatan sehingga setiap jemaat yang hadir mendapatkan berkat pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, mendapatkan harapan-harapan yang pasti dari Tuhan, pulang dengan sukacita dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah. Mohon berkat atasnya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Hidup rukun bersama, amin. Sebagai saudara seiman, bau urapan di kepala Harun yang turun ke janggut dan jubahnya turun. Haleluya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam apa Bapak Ibu? Hidup dalam bersatu. Boleh sama-sama bangkit berdiri ya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Amin. Haleluya. Dan betapa eloknya. Bila saudara siapa di sini yang merasa disayang oleh Tuhan? Benar. ya, kita merasa disayang sama Tuhan, kayak digendong sama Tuhan. Haleluya. Ya, kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Haleluya. Sayang, sayang, disayang.
Coba diperiksa dompetnya. Ada nggak yang bawa foto pernikahan? Bapak Ibu, kalau yang masih single saya nggak tanya ya. Kalau ada foto pernikahan itu aneh ya. Untuk Bapak Ibu nih ya, ada. Oh, siapa? Pak Farid. Yeay, siapa lagi? Bung Ipan. Wih, sampai di lop-lop gitu loh. Siapa lagi yang bawa foto pernikahan? Mia. Ya. Oke. 2 orang ya. 2 pasangan, bukan 2 orang, 2 pasangan. Ya, sayang aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Ya, maaf ya Om Tante agak ya sedikit dikerjain. Boleh dong ngomong sayang disayangnya adem-adepan. Tante Nunung langsung. Ya, oke. Hah? Gede hadiahnya ya. Hadiahnya nanti setelah ibadah ya. Oke ya, sayang disayang Tuhan, nanti aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Apa namanya belum? Merasakan seperti bagaimana Tuhan memeluk kita. Ya bukan hanya yang di depan, Bapak Ibu juga boleh ya. Anak dan ibu, anak dan ayah, monggo silakan. Ya kita merasakan kalau Tuhan memeluk kita ya seperti itu kira-kira. Sayang disayang. Ya, anak yang duduknya bisa boleh samperin mama papanya. Ya, boleh kesini juga. Jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Disayang. Yang lainnya boleh, jangan cuma duduk aja yuk. Aku disayang Tuhan. Masuk Icong. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri. Sayang disayang. Ayo, disamperin papa mamanya. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Papa secara ibu, boleh dong digandeng ibunya. Ya. Ayo, yang pasangan boleh digandeng pasangannya. Ya. Adik kakak boleh. Ya. Ini Pak Harsono sama Tante Lili dari tadi malu-malu pegangannya gini-gini gitu. Ayo. Anak sama orang tua boleh samperin. Ya, ibunya di sini, mamanya. Oke ya. Sayang aku disayang Tuhan. Haleluya. Sayang disayang.
sepanjang tahun ini ya. Benar kan? Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau dari rumah yang kecil kita dipenuhi dengan indahnya kasih Tuhan, lama-lama kita menjadi satu keluarga yang besar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang bertugas. Oh ya, sebelumnya terima kasih Bapak dan Ibu Farid sambil gendong anak ya. Terima kasih Bapak dan Ibu Irfan ya, serta Bapak Ibu sekalian semua dan rekan-rekan semuanya yang bertugas. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami hendak memberikan persembahan kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang akan memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Dengan satu pemahaman bahwa semua yang kami miliki itu adalah karena berkat dan kepercayaan Tuhan bagi kami. Tuhan memberkati ibu-ibu yang akan menjalankan kantong kolektor ini. Pakai kehidupan mereka senantiasa lebih lagi di dalam Engkau. Apa yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan akan tolong, akan tangguhkan itu semua di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memberikan persembahan kami di dalam satu nama yang berkuasa dalam hidup kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sayang-sayang disayang. Capek ya? Bapak Ibu berikan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus adalah penolong kita yang setia. Amin. Kadang-kadang hidup kita ini berjalannya itu tidak lurus, ada bengkok-bengkoknya. Tetapi di tengah perjalanan apapun itu Tuhan akan selalu menjadi penolong kita yang setia. Karena kita tahu Tuhan yang lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Kita naikkan pujian ini, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan menjadi kekuatan, menjadi pegangan dalam hidup kita untuk kita terus berjalan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik
saudara sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Asalkan Tuhan bersama dengan kita, kita tidak takut melangkah karena kasih-Nya menyertai. Saat ku berjalan, kasih-Mu menyerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu. Sama-sama katakan, Kau lebih tahu Tuhan yang terbaik. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Kau lebih tahu Tuhan yang terbaik bagiku. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Haleluya. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. 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 Kau Allah yang setia. Aku menolongku. Haleluya. Ibu Eja akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kau lebih tahu Tuhan yang terbaik bagiku. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Hanya Yesus penolong yang. Sekali lagi dengan iman katakan, hanya Yesus penolong yang setia. Yesus penolong yang setia.
bagi kesempatan pagi hari ini. Kau bisa memberi kekuatan bagi setiap kami melalui pujian, melalui penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Tuhan, setiap kami datang ke rumah-Mu dengan segala pergumulan kami. Kami datang dengan segala beban yang kami pikul Tuhan. Tapi di pagi hari ini kami mau membawanya kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyerahkannya kepadamu ya Tuhan. Agar Engkau yang memberi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu berapapun yang kami hadapi, persoalan apapun yang kami hadapi, hanya kepada kaki-Mu saja Tuhan kami bisa berserah ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, maaf jika hamba menyelipkan doa ini, tapi biarlah Tuhan mau membantu keluarga hamba untuk kesembuhan Joshua. Oh Yesus. Di mana kemarin dia jatuh dan tulangnya patah. Tuhan, Tuhan kiranya bantu kami. Tuhan kiranya berikan kami kekuatan untuk melewatinya ya Tuhan. Kami nggak tahu kenapa ini terjadi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan juga akan memberikan jalan keluarnya ya Tuhan. Sehingga kami bisa melewati persoalan ini bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakan kami Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang diberikan Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, menjadi penghiburan bagi kami, sehingga kami dapat melakukan kehidupan kami Tuhan dengan baik. Engkau berkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati setiap yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati kesehatannya, Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan. Terutama berkati untuk para pelayan-Mu di pagi hari ini yang sudah melayani kami. Engkau berkati dalam pekerjaannya, Engkau berkati dalam rumah tangganya, Engkau berkati dalam pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang mungkin jauh daripada sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau mengerti dan Tuhan mau mendengar setiap doa kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan selamat mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Yesaya 49 ayat 16. Iya, sebenarnya setiap kali saya mau khotbah, ternyata pemimpin pujian itu pilih lagu yang mengarah, saudaraku. Tadi kita nyanyi lagu sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Hari lalu khotbahnya yang sudah disiapkan ini, saudaraku. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dibantu singer ibu-ibu bacanya, ruangan ini kayaknya penuh banget nih. Mantap itu, mantap ya. Oke. Saudara-saudara, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ya. Saudara, di Afrika, Timur Tengah dan ke Afrika juga di Israel, itu ada semacam kebiasaan dan kemudian menjadi budaya. Kalau pacaran itu namanya ditato ya. Kalau dilukis saja itu enggak bisa hilangkan ya, ditato di telapak tangan. Ya. Pacaran loh, bukan menikah. Nah terus kalau ganti pacar 10 kali, ada namanya Mirna, Jessica, itu terkenal kan kemarin. Ada namanya siapa lagi? Siapa lagi?
Ya. Esra. Oh yang cewek nyebut yang cowok nih. Pernah kayaknya tuh. Tapi itu menunjukkan saudara, kalau itu ditulis, diukir nama atau inisialnya, itu kan akan mengingatkan diri sendiri bahwa ada seorang yang disayang, yang kemanapun pergi bisa diingat, kapanpun bisa diingat. Ketika ini saudaraku, melihat telapak tangan. Sehari berapa kali sih kita lihat telapak tangan? Pas berulang-ulang lah gitu ya, berulang kali. Jadi saudaraku, dilukis, diukir, ditato di telapak tangan nama orang yang disayang, nama orang yang dikasihi. Wih, ini menginspirasi. Besok-besok ini ada suami yang tato nama istrinya di sini. Kalau yang pacaran saya sarankan jangan, ntar kalau ganti pacar. Ada yang setiap punya anak ditato siapa ya? Coba, penggila bola mana? Ih, yang jawab cewek, penggila bola yang cowok nggak inget ya, nggak tahu nih. David Beckham tiap punya anak namanya ditato di mananya? Di berbagai badannya ya, di tempat di badannya. Untuk apa? Saudaraku, supaya selalu ingat ada seorang yang disayang, apalagi di telapak tangan. Nah, Tuhan Allah, saudaraku, mengatakan, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Saudaraku, ini bukan hal yang sederhana, saudaraku. Kita belum, yang pernah tato mungkin ada 1-2 orang di sini. Katanya sakit nggak Priyo? Nggak apa-apa. Ya, sakit ya. Kenapa mau? Ada kebanggaan dengan tato yang dibuat. Kenapa mau melukis nama pacar, nama istri, nama suami di telapak tangan? Karena ada kebanggaan. Mengingat orang yang disayang dan bangga dengan orang itu. Saudara-saudaraku, Tuhan Allah mengatakan, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Ya, aku melukis engkau. Saudaraku, dalam sejarah penciptaan manusia, Alkitab menyebutkan bahwa manusia diciptakan, dibentuk dari debu tanah. Betul? Ya, dari debu tanah. Dan kalau dalam upacara pemakaman, sebelum peti itu ditutup dengan tanah, pendeta akan berkata, dari tanah, dari debu, kembali kepada debu, kepada tanah. Tetapi roh kembali kepada Allah yang menciptakan. Nah, setelah manusia itu dibentuk seperti yang direncanakan oleh Allah, kemudian dihembuskan nafas dalam hidungnya. Dan kemudian terciptalah manusia menjadi makhluk yang hidup dari debu tanah dan diberi nafas oleh Allah. Ya, nanti saudara pulang jangan coba-coba meniupkan nafas saudara ke boneka, nggak akan pernah jadi, saudara. Proses penciptaan manusia yang dibentuk dari debu tanah tentunya dilakukan dengan menggunakan tangan, ya, handmade, ya, menggunakan tangan sendiri. Nggak ada mesin waktu itu. Lalu dihembuskan nafas. Jadi dengan tangan Allah, lalu dihembuskan nafas. Hembusan nafas Allah ini diartikan sebagai roh, diartikan sebagai firman. Saudaraku, ciptaan lainnya tidak dibentuk oleh Allah.
Allah nggak kerjakan dengan tangannya, tidak. Bagaimana Allah menciptakan ciptaan yang lain? Dengan berfirman. Ngomong saja dengan berfirman. Maka semuanya jadi. Ya. Tuhan berfirman, ada tumbuhan. Tuhan berfirman, ada binatang-binatang. Tapi giliran menciptakan manusia, saudaraku, Allah membentuknya dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Nah, saudaraku, Allah mengerjakan dengan tangannya sendiri, diberi hembusan nafas. Itu sebabnya manusia itu dikatakan sebagai segambar dengan Allah, serupa, sama dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya. Karena manusia diciptakan dengan menggunakan tangan Allah dan firman Allah, manusia diberi kedudukan khusus, saudaraku, diberi tempat khusus, yaitu untuk mencerminkan sifat Allah, untuk menunjukkan kepada dunia ini karakternya Allah. Pembacaan ayat ini mengatakan bahwa orang Israel yang juga diartikan saudara dan saya sebagai umat Allah dilukiskan pada telapak tangan Allah. Bukan namanya saja, tetapi seluruh diri, seluruh kehidupan saudara dan saya terlukis di telapak tangan Tuhan. Amin. Paling kalau kita tulis nama panjang, inisial saja, Tuhan enggak, ya, wajah kita, hidup kita ada di telapak tangannya Tuhan. Apa artinya bagi kita, saudaraku? Yang pertama, Allah Sang Pencipta bertanggung jawab atas ciptaannya. Apa, saudaraku? Allah Sang Pencipta bertanggung jawab. Garis bawahi ini, saudaraku. Jadi Allah itu bertanggung jawab. Allah nggak pernah lari dari tanggung jawabnya. Dia mau selalu bertanggung jawab atas ciptaannya. Siapa ciptaannya? Umat manusia. Siapa di antara umat manusia itu? Saudara dan saya adalah ciptaannya, dan Allah mau bertanggung jawab untuk hidup saya dan saudara. Amin. Apa artinya bertanggung jawab? Dia tidak membiarkan kita tersesat. Dia enggak pernah membiarkan kita celaka. Yesaya 49 ayat 14-5, saudaraku. Kita melihat tentang latar belakang dari penulisan, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ya. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Amin. Saudara mengerti ayat ini? Ini ayat yang luar biasa, saudaraku. Ya, ayat yang luar biasa. Ini ada percakapan yang kemudian dikutip oleh Yesaya. Percakapan antara orang Israel dengan Tuhannya, dengan Allahnya. Orang Israel berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan telah melupakan aku. Tetapi saudaraku, kita menemukan jawab yang luar biasa, saudaraku. Jawaban Tuhan adalah, dapatkah seorang perempuan melupakan anak dari kandungannya? Kalau ada nggak sih? Sekarang ada, gitu ya. Tapi Tuhan bilang,
Itu hal yang tidak mungkin. Dapatkah seorang perempuan melupakan anak dari kandungannya? Sekalipun ada, Tuhan bilang, aku tidak akan melupakan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudara yakin tidak dilupakan Tuhan? Saudara yakin tidak ditinggalkan Tuhan? Haleluya. Saudaraku, keluhan orang Israel adalah Allah tinggalkan aku, Allah melupakan aku. Kenapa saudaraku? Penderitaan bangsa Israel di pembuangan di Babilonia, saudaraku, membuat mereka merasa pedih, perih, rindu pulang, rindu kembali ke Israel, rindu kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan sedihnya lagi saudaraku, orang Israel itu suruh nyanyi, suruh menghibur orang-orang Babylon. Orang Israel sendiri kan diambil dari tanah kelahirannya, dibawa ratusan kilo ke Babilonia. Dipekerjakan di sana, nggak boleh pulang kampung, balik lagi nggak boleh. Sedih, hatinya perih karena nggak boleh pulang, nggak boleh lihat rumah Allah. Jadi kesedihan terbesar dari orang Israel adalah mereka nggak bisa ke Israel untuk beribadah di bait Allah. Itu kesedihan paling besar. Tapi kemudian orang Babylon bilang, hiburkan saya ayo. Kamu hibur saya, kamu nyanyi. Hiburkan saya. Saudaraku, sendirinya sedih tapi suruh menghibur, tambah pedih hatinya. Sampai satu kali mereka berada di tepi sungai Babel, kumpul sama-sama, terus mereka mengatakan bahwa di tepi sungai Babylon kami menangis. Dan saudara ingat lagu By the River of Babylon? Langsung ada yang gitu ya. Saudaraku, di tepi sungai Babylon mereka menangis, merindukan tanah perjanjian, merindukan kampung halamannya. Mereka rindu pulang tetapi hanya bisa menangis, tidak bisa mewujudkan keinginannya. Mazmur 137 ayat 1. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Ya. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila mengingat Sion. Ingat rumah Tuhan, ingat negeri perjanjian. Tapi nggak bisa ke sana. Rasa sedih diwujudkan dengan air mata. Saudaraku, dulu waktu kita mengalami pandemi, saya mendengar dari banyak orang, juga jemaat, udah pengen kebaktian. Dan kalau bisa kebaktian online gitu, rasanya seneng banget. Dan sangat merindukan kebaktian-kebaktian walaupun hanya bisa online. Kira-kira saudara ingat kemesraan di masa pandemi, kemesraan dengan Tuhan? Begitu udah bebas, sudah enggak di Babel lagi, terlalu banyak menunda untuk ibadah ternyata. Gampang banget dengan berbagai alasan kan, tapi waktu terpisah, waktu enggak boleh, rasa rindunya luar biasa. Terus kita mungkin ingat orang Israel di tepi sungai-sungai Babylon, kami duduk menangis karena merindukan Sion. Itu dulu. Dan saya harap kita semua sekarang merindukan terus dan tidak perlu menangis karena kita bisa beribadah dengan bebas kapan saja. Saudara-saudaraku, bagi orang Israel masa-masa itu, masa-masa di pembuangan sampai mereka duduk di tepi sungai Babel sambil menangis karena merindukan Sion. Pada masa-masa itu bagi Israel sepertinya Tuhan itu meninggalkan.
Sepertinya Tuhan itu melupakan. Dan mereka teriak, Tuhan telah meninggalkan aku. Tuhan telah melupakan aku. Tetapi saudaraku, jawaban dari Tuhan sangat mengejutkan. Tuhan bilang tadi, apa saudaraku? Sekalipun ada perempuan yang melupakan bayinya, tetapi aku gak pernah melupakan. Saudaraku, ini adalah kepastian bahwa Tuhan itu bertanggung jawab atas ciptaannya. Ini satu kepastian bahwa Tuhan itu tetap sayang pada umat pilihannya, yaitu saudara dan saya. Saudaraku, apapun keadaan saudara, yakinlah Tuhan itu tetap cinta, sayang, tetap peduli kepada kita semua. Amin. Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Saudaraku, ada saatnya kita benar-benar merasa seperti ditinggalkan Tuhan, dilupakan Tuhan. Ya. Pernah saudara merasakan? Lihat ke belakang saudaraku. Pernah saudara merasakan? Pernah. Ya, pernah. Mungkin sekarang juga saudara merasa sedang ditinggalkan Tuhan, sedang dilupakan Tuhan. Ada kemungkinan seperti itu. Waktu kita berbeban berat, waktu kita dipenuhi dengan berbagai masalah, kita merasa sendirian, minta tolong ke sana, justru dicibir. Ada saudara yang bisa nolong, datang ke sana, malah kita direndahkan. Betul? Jangankan Tuhan, manusia saja tinggalkan saya, gak peduli saya. Bisa kita merasa seperti itu dan pernah setiap kita merasakan seperti itu. Tetapi ingatlah saudaraku, Tuhan yang membentuk kita, tangan Tuhan yang menciptakan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Tangan Allah yang membentuk saudara dan saya. Tangan Allah yang menciptakan saudara dan saya. Tangan itu juga bertanggung jawab atas kita sebagai ciptaannya. Amin. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya. Saudaraku, saya ledekin Pak Farid. Ya, Pak Farid sekarang yatim piatu. Istrinya nggak terima. Saya udah yatim piatu dari dulu. Gitu. Padahal yang ngomong juga yatim piatu ya kan. Terus saya baca di sosmed ada namanya yatim piatu pasif, saudaraku. Terus saya dengar ada anak-anak ngomong gitu juga, yatim pasif, piatu pasif. Apa lagi ini ya? Jadi punya orang tua seperti nggak punya orang tua, itu yatim piatu pasif katanya. Ya ampun, kasihan orang tuanya itu nggak diakui itu. Jadi saudaraku, keadaan sulit, keadaan berat yang dialami, biasanya itu dialami, ini dulu ya, dialami oleh anak-anak yang sudah nggak ada orang tuanya. Gak punya masa depan, gak punya orang yang bisa membantu dan menolong, gak ada yang menyayangi, gak ada yang mengasihi. Itu yatim piatu pada masa lalu, saudaraku. Dan ternyata sekarang, saudaraku, hal semacam ini juga sama. Kecuali yatim piatunya konglomerat dengan warisan yang segitunya gitu ya. Tapi kasihan anaknya Bill Gates ya saudaraku ya. Dia bilang kekayaannya mau diserahkan ke badan amal gitu. Kasihan nggak saudaraku? Ya, tidak. Karena Bill Gates telah mendidik anaknya untuk bekerja keras. Gitu. Jadi kalau kita didik anak kita dengan baik, kita nggak perlu kasihan kalau dia nggak dapat warisan dari kita.
Kadang-kadang kita pun nggak punya warisan untuk diwariskan dengan layak, dengan cukup gitu ya. Tapi warisan terbesar bagi anak-anak adalah pendidikan. Ya, kalau anak-anak kita didik, kita sekolahkan, anak-anak dididik secara etika moral, itu adalah warisan terbesar yang bisa membuat anak-anak hidup walaupun telah menjadi yatim piatu. Ya. Saudaraku, umat Tuhan tidak dibiarkan menjadi yatim piatu. Dia hadir, dia peduli. Dia Tuhan yang mau mengulurkan tangan dan menolong. Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas ciptaannya. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, Allah Sang Pencipta selalu peduli terhadap ciptaannya. Ya, saya mulai dengan Allah Sang Pencipta, lalu peduli terhadap ciptaannya. Allah Sang Pencipta bertanggung jawab atas ciptaannya. Jadi dasarnya, kenapa Allah bertanggung jawab? Karena dia menciptakan. Kenapa Allah peduli? Karena dia yang menciptakan, dia tanggung jawab. Tuhan, dia bertanggung jawab atas hidup kita, dia peduli, dia nggak mau biarkan kita jadi jelek, dia nggak mau biarkan kita jadi nggak baik. Dia peduli, dia rawat kita, dia perhatikan kita. Itu sebabnya dia bilang, lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Dari ungkapan ini, sepertinya Allah mau menggambarkan tindakannya yang selalu memperhatikan dan peduli pada kita orang percaya sebagai ciptaannya. Peduli secara personal dan intensif. Allah mau melihat dengan jelas keadaan kita. Dia mau lihat wajah kita dan seluruh keberadaan kita. Kalau teknologi sekarang, saudaraku, saudara pernah video call ya? Saya video call itu paling setahun atau 2 tahun terakhir yang baru saya tahu, saudaraku. Jadi saya nggak pernah. Oh, ternyata video call itu bisa lihat wajahnya, bisa lihat lagi ngapa-ngapain gitu ya. Kira-kira saudaraku ketika Tuhan lihat ini, cuman kita nggak bisa lihat wajahnya Tuhan ya. Jadi Tuhan lihat, oh ini si Amir sedang gini-gini, kasihan dia ya, kan ada di telapak tangannya. Ya, begitu dia lihat, perlu ditolong, dia langsung tolong. Ini kepedulian Allah. Ya, dia bisa lihat wajah kita. Saudaraku, kalau lihat wajah di video call, saudara bisa tahu nggak kalau orang itu sedang sedih atau sedang gembira? Bisa tahu? Kalau suara kadang bisa dibuat-buat ya, tapi kalau video call dengan wajah nggak bisa, saudaraku ya, nggak bisa. Saudara bisa tahu. Saudaraku, Tuhan melihat kita, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan memperdulikan kita. Ketika dia ingat ada anaknya yang memerlukan pertolongan, dia segera menolong kita. Seringkali kita menghadapi permasalahan hidup yang berkaitan dengan rasa khawatir tentang berbagai hal yang menurut penelitian sebenarnya 80% dari yang kita khawatirkan itu enggak terjadi. Ya. Seringkali kita menutupi rasa khawatir dengan berkata-kata iman. Ya. Dan ternyata saudaraku, orang yang paling sering ngomong perkataan iman, perkatakan iman, itu orang yang besar khawatirnya. Bukan saya nggak suka dengan kata-kata iman, saudaraku. Retorika iman, bukan nggak suka. Tapi ternyata orang yang paling sering memperkatakan itu sebab didorong oleh kekhawatiran diri sendiri. Gitu. Nah, lalu di mana nilai spiritualitas kita sebagai orang Kristen? Apakah dari kata-kata iman itu? Bukan. Retorika iman? Bukan. Spiritualitas kita ditentukan oleh sejauh mana saudara dan saya menempatkan seluruh kekhawatiran dan pergumulan hidup dan kegelisahan kita dalam penyerahan diri ke dalam tangan Tuhan.
Yang artinya kita ngerti Allah itu peduli. Lalu kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan rasa khawatir nggak naik kelas tadi. Serahkan rasa khawatir bulan depan bagaimana cara mengangsur rumah karena ternyata perusahaan goyah. Kan ada seperti itu ya. Jadi saudaraku, yang begitu itu kita serahkan pada Tuhan. Kita nggak usah lah bilang, tapi dengan iman saya yakin kok Allah begini-begini. Nah kalau yang ngomong gitu, saya kasih tahu, ternyata dia sangat khawatir. Khawatir tidak selesai dengan kata-kata seperti itu. Khawatir itu selesai ketika kita datang pada Tuhan yang peduli, kepada Tuhan Sang Pencipta, kepada Tuhan yang selalu bertanggung jawab atas hidup kita. Dalam khotbah di bukit, saudaraku, ketika Yesus sedang berbicara tentang rasa khawatir, Yesus tidak membahas dengan pendekatan psikologi, tidak. Dan Yesus tidak membahas dengan pendekatan ekonomi, tidak. Yesus tidak mengajari murid-muridnya untuk bagaimana cara berdagang. Yesus tidak mengajari murid-muridnya bagaimana menghadapi tahun depan dengan membeli emas karena tahun depan akan naik, katanya kan gitu ya. Tuhan Yesus tidak ngajarin kita beli kapal atau pancing untuk ke laut karena tahun depan perikanan akan bagus. Tuhan Yesus nggak ngajarin gitu, enggak. Tuhan Yesus menggunakan pendekatan teologis. Tuhan Yesus beritahu murid-murid dan para hadirin khotbah di bukit itu dengan mengatakan bahwa lihat burung di udara, Tuhan pelihara. Tulisannya apa saudaraku? Diapain? Terus? Nah, bunga itu sudah bagus, nggak perlu dihias saudaraku. Bunga di padang ditumbuhkan. Bunga di padang tidak dihiasi, nanti kita baca. Yang dihiasi apa saudaraku? Ini saya terharu banget saudaraku. Yang dihiasi itu adalah rumput. Saudara pernah rumput itu bagus banget saudaraku? Saya pernah ada kebun di musim tidak tanam saudaraku, ditumbuhi ilalang. Nah, saudara pernah lihat ilalang yang luas sekali? Bagus gak sih? Rumput di padang, rumput di ladang dihiasi. Kalau bunga itu tidak dihiasi. Kita baca yuk. Pak Pendeta ada aja ya. Saudara kan selama ini selalu bilang bunga di padang dihiasi ya. Dikarang oleh pengarang lagu dan dinyanyikan bunga di padang dihiasi. Yang dihiasi itu rumput, bunga nggak usah dihiasi, bagus. Ternyata Alkitab menyimpan sesuatu yang luar biasa buat saya. Pandanglah burung di udara, burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Di poin tadi coba, yang tadi. Ada perbandingan antara burung, lalu dikatakan apa saudaraku? Bukankah kamu jauh, catat ini ya, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Next. Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan, bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah dandan itu apa saudara? Hias. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu,
Hai orang-orang yang kurang percaya, kamu melebihi. Nah, tadi ya, di sini dikatakan lagi, terlebih lagi ia mendandani. Saudara-saudaraku, perhatikan semua kata kerja dalam ayat ini. Ya, perhatikan kata kerja dalam ayat-ayat ini. Allah memberi makan. Ya, ini kata kerjanya. Allah memberi makan. Lalu untuk bunga bakung Allah menumbuhkan. Ya. Allah menumbuhkan. Lalu untuk rumput apa saudaraku? Allah mendandani. Oke? Kalimat-kalimat tersebut pada prinsipnya menunjukkan pada tangan Allah yang mencipta, tangan Allah yang memelihara, tangan Allah yang peduli pada ciptaannya termasuk pada manusia. Penekanannya adalah martabat manusia, martabat saya dan saudara melebihi semua ciptaan lainnya. Kembali tadi yang lain cuma ngomong dengan firman, semua jadi. Manusia dibentuk dari debu tanah, dihembuskan nafas. Jadi saudaraku, manusia martabatnya melebihi semua ciptaan yang lain. Seperti hewan ataupun tumbuhan. Berapa kali Yesus berkata, bukankah kamu jauh melebihi? Artinya Allah senantiasa memberi perhatian dan kepedulian secara khusus pada saudara dan saya yang adalah bukan sekedar ciptaannya, tapi anak-anak yang disayangi oleh Tuhan. Amin. Ya, Allah peduli, Allah perhatian, Allah memberi perhatian khusus pada saudara dan saya, sebab kita manusia melebihi dari semua ciptaan lainnya. Kata-kata tadi yang saya minta saudara garis bawahi, bukankah kamu jauh melebihi dari apa? Burung. Ya. Bukankah kamu jauh melebihi dari bunga bakung? Bukankah kamu jauh melebihi dari rumput? Yang ketiganya ini Tuhan pelihara. Karena mereka ciptaan Tuhan. Terlebih lagi kita, saudara dan saya, ciptaan yang melebihi ketiga hal yang disebutkan tadi. Pastilah Tuhan menaruh perhatian secara khusus pada saudara dan saya. Amin. Ketiga, Allah Sang Pencipta melindungi ciptaannya yang seringkali tidak berdaya. Allah Sang Pencipta melindungi ciptaannya yang banyak kali tidak berdaya. Betul? Ya, saya mengatakan ciptaannya, umatnya yang seringkali tidak berdaya. Saya tidak minta saudara mengatakan amin, tapi saya hanya bertanya, betulkah demikian? Betul apa betul? Kan begitu ya, kita sering tidak berdaya. Yesaya 49 ayat 2-8, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ayat 8, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangun bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi senyap. Saudara-saudaraku, telah cukup lama Israel berada di pembuangan dan mengalami penderitaan. Allah memberi jawaban atas teriakan orang Israel minta tolong. Dia berkata, Ia membuat aku berlindung. Dan diucapkan oleh Yesaya, Ia membuat aku berlindung dalam naungan tangannya.
Jadi dalam penderitaan yang panjang itu ternyata Tuhan tetap melindungi. Dan orang Israel, Nabi Yesaya mengatakan, engkau telah membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Berlindung dalam naungan tangan Sang Pencipta. Dan untuk semua kesesakan dan penderitaan orang Israel, Tuhan berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab. Pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Artinya saudaraku, Allah yang melindungi, Dia selalu tepat waktu. Pada waktu aku berkenan, aku menyelamatkan dan menolong engkau. Saudaraku, Tuhan selalu melihat dengan saksama. Ya. Tuhan selalu melihat dengan teliti. Pada saat yang tepat, Tuhan sendiri menentukan jawaban dan tindakan apa yang akan Ia berlakukan. Yakinlah tangan yang mencipta, tangan yang sama akan menolong kita. Allah yang mencipta dengan tangan yang sama akan melindungi saudara dan saya. Amin. Dia tidak biarkan kita jalan sendiri tanpa harapan. Dia tidak membiarkan kita jalan sendiri dalam ketidaktentuan. Saudara, jangan menjadi orang Kristen yang masih hidup dalam kekhawatiran dan tanpa harapan. Alkitab katakan tadi, orang yang masih hidup dalam kekhawatiran dipandang Yesus sebagai orang yang kurang percaya, sebagai orang yang kurang iman. Ingat, hidupmu telah dilukis di telapak tangan Tuhan. Hidupmu sudah ditato di telapak tangan Tuhan. Dia akan menjaga, melindungi, sebab Dia sayang, Dia cinta kita sampai hidup kita ada di telapak tangannya. Dia bisa lihat kita kapan saja, dan ketika kita membutuhkan Dia segera ulurkan tangannya. Karena itu saudara, percayakanlah segala-galanya pada Allah. Percayakan semuanya pada Allah. Serahkan hidupmu, serahkan persoalanmu kepada Tuhan. Hidup kita telah dilukis di telapak tangan Tuhan. Tuhan selalu ingat kita, Tuhan selalu perhatikan kita. Dia bertanggung jawab untuk hidup saya dan hidup saudara semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu ya Tuhan menguatkan hati kami ya Tuhan, bimbing kami ya Tuhan dalam melakukan kehidupan kami ya Tuhan. Tahu ya Tuhan, Kau selalu menyertai kami ya Tuhan, menyediakan segala sesuatu yang baik bagi kami ya Tuhan. Kau telah tidak akan meninggalkan kami sendirian Tuhan. Kekuatan bagi kami ya Tuhan, kehidupan bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, anak-anakku ya Tuhan, sudah sakit ya Tuhan, biar Kau jamah, Kau pulihkan masing-masing anakku ya Tuhan, sedang beri kesembuhan ya Tuhan, yang sedang berkesusahan ya Tuhan, beri kelegaan ya Tuhan, jalan keluar ya Tuhan bagimu ya Tuhan. Kau telah menyediakan segala sesuatunya dengan baik ya Tuhan. Tahu ya Tuhan, Kau telah menjaga, melindungi kami ya Tuhan, menyertai kami ya Tuhan, setia dengan kami ya Tuhan. Kau tidak meninggalkan kami sendirian Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ingatkan segala doa permohonan kami ya Tuhan, serahkan kepadamu saja Tuhan. Haleluya. Kami berdoa mengucap syukur. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk Yosua, anak dari keluarga Rivo yang kemarin mengalami jatuh karena main basket dan harus dioperasi pada bahunya. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, tangan yang berkuasa, tangan yang mencipta, itu juga tangan yang memulihkan dan menyembuhkan. Karena itu Tuhan, untuk jalannya operasi dan segala rencana untuk pemulihannya kami serahkan kepada tangan Tuhan. Dan segala hambatan-hambatan untuk operasi kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar penyakit itu sembuh oleh kuasa Tuhan. Biar tulang yang patah itu dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk orang tua yaitu papa dari Ibu Eli
Kami bersyukur keadaannya sudah lebih baik, dan biar Tuhan kuatkan dan tolong Ibu Eli untuk perjalanan pulang kembali ke Tangerang. Kami berdoa juga buat Ibu Yoneka, orang tua dari Ibu Risma dan Krisman. Tuhan Yesus, jamalah, dampingilah senantiasa apapun keadaannya. Kami yakin Tuhan menolong, berikan kekuatan kepada keluarga yang hari-hari ini tentu dengan penuh kasih, dengan penuh cinta merawat orang tua mereka, walaupun lelah, walaupun capek, tapi mereka mencintai orang tuanya dan merawatnya. Karena itu Tuhan, beri kekuatan, beri kesehatan, dan berkatilah sehingga keluarga Hibau, keluarga Krisman dengan cinta kasih terus merawat seperti yang sudah dilakukan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat Tuhan, pimpin pulang dengan selamat, sertai dan lindungi. Anak-anak-Mu yang datang dengan berbeban berat, dengan kesukaran, dengan sakit yang dialami, kami yakin pulang dengan kelepasan dan pertolongan dari Tuhan. Pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Semua pelayan-pelayan Tuhan berkati, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati persembahan, juga persepuluhan yang dikembalikan pada Tuhan. Lipat ganda berkat dilimpahkan sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, di bumi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.